Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah memainkan rencana kerja dan anggaran biaya di sektor pertambangan. Pernyataan tersebut disampaikannya di tengah situasi geopolitik global yang sedang memanas. Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya tidak bisa digertak oleh pihak manapun terkait kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI di Gedung DPR Jakarta pada Senin 15 Juni. Rapat tersebut membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN 2027 serta penetapan asumsi dasar sektor ESDM tahun 2027. Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan bahwa pengambilan keputusan terkait RKAB Batubara sebelumnya dilakukan bersama Komisi 12 DPR RI dan Menteri ESDM terdahulu. Ia menegaskan seluruh proses RKAB selalu berpedoman pada aturan dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, kebijakan relaksasi ekspor batu bara juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar global dan kebutuhan nasional. Lantas Bahlil memastikan tidak ada kebijakan yang diambil secara sembarangan dalam pengelolaan RKAB. Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola sektor pertambangan secara transparan dan sesuai ketentuan. Ini sekedar informasi aja. Jadi tapi itu tanggung jawab kita akan kita selesaikan. Yang kedua adalah sekarang terjadi penurunan lifting di Exxon. Yang awalnya 185.000 per day, sekarang kurang lebih sekitar di angka 110 sampai 120.000 barel per day. Ini yang kemudian kita akan mensubsidikan dengan sumur-sumur baru atau mengoptimalkan sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi. Tapi yakinlah insya Allah untuk target kita di 2026 dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan mendahului keinginan ilahi, insya Allah kita akan berjuang untuk mencapai dengan 610.000 barel per day. Jadi itu insya Allah Pak Ramsos. Yang berikut menyangkut dengan list desk. Saya dengan itu, mohon maaf Pak Ketua ya, saya langsung tanggapi aja biar tidak ada ini. Yang menyangkut dengan PKB, Ibu N-nya ada masalah apa ya dengan migas, apa masalahnya? Uangnya ada nggak? Terus kenapa belum jalan? Blok ini udah dibuka. Oke, baik. Bu, programnya tetap jalan. Berapa miliar? 150 miliar ya? 150 miliar di 2026. Cuman blokir dari Kemenq baru keluar di bulan Mei. Jadi kalau dibuka bulan Mei, hari ini kami jalan, habis itu besok diperiksa karena tidak ada mekanisme. Ya Ibu ya, jadi memang antara harapan, pikiran, dan keinginan, kita juga harus realistis dengan aturan. Ini saya harus sampaikan. Terkecuali Menteri SDM merangkap Menteri Keuangan, itu bisa. Tapi kan nggak begitu gitu loh. Ya Bu ya. Insya Allah tidak ada dusta di antara kita Bu. Apalagi untuk rakyat kecil, kita sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan rakyat. Jadi kita pasti akan melakukan itu. Ya kita sudah tahu. Ibu PKB, saya ketua umum Partai Golkar, jadi paham saya. Yang berikut menyangkut dengan, saya pikir yang lainnya clear ya, menyangkut LPG, bauran energi. Bapak Ibu semua bahwa 8 juta ton per tahun itu adalah LPG yang disubsidi. Rata-rata LPG disubsidi 8 juta ton, itu range-nya dengan sebelum harga naik ICP sekarang. Kemarin kan kita pakai rujukannya adalah dari Timur Tengah ini yang Aramco, Saudi Aramco. Begitu Saudi Aramco dihajar, sekarang kita pakai harga ICP. Sebelum terjadi ketegangan Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG 80 sampai 87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi karena harga ICP-nya naik. Tetapi berapapun harga ICP naik, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebani rakyat terhadap LPG subsidi. Jadi itu kita akan memberikan subsidi.
Nah, kalau diminta harus kita naik ke range-nya, saya pikir itu butuh kajian mendalam karena sekarang bauran energi kita lakukan secara seksama. Yang berikut menyangkut dengan dari senior saya ini Pak Pasya dari Nasdem. Bang, nanti habis ini ketemu saya aja. Yang menyangkut dengan apa namanya RKB ya, aku mau kasih tahu jujur aja deh. Bapak Ibu semua di forum rapat ini juga, Bapak-bapak dengan menteri terdahulu memutuskan RKB itu 3 tahun. Kita buka aja lah. Kita jangan saling tipu dalam ruangan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Supply and demand tidak bisa dijaga. Harga batu bara jatuh. Total batu bara yang diperdagangkan dunia itu 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia menyuplai pada tahun 2025 sebesar 530 sampai 540 juta ton. Dan disitulah kemudian positioning negara kita menjual komoditas kita dengan harga murah. Karena pasti kan orang akan lihat harga antara supply banyak, yang minta sedikit pasti menurun. Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi 12, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh devisa, kita butuh pendapatan negara. Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Ini saya sampaikan. Tetapi untuk kebaikan negara, saya buka kok. Kita melihat kalau memang itu kebutuhan dan permintaan global tinggi dan harganya bagus, atas arahan Bapak Presiden lewat teratas, kita melakukan apa yang disebut dengan relaksasi yang terukur. Relaksasi terukurnya sebagai instrumen untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang baik, termasuk aspirasi tadi Bang Pasya tadi ngomong itu. Habis ini kita ngomongkan Bang, yang sudah barang tentu harus lewat mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya pikir Bapak Ibu semua, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, menyangkut dengan halal dan lain-lain, menyangkut program pro rakyat Ibu Ratna PKB, yang tagline-nya suara rakyat, suara Golkar itu kan cuma Golkar. Jadi pasti PKB bersama Golkar dan seluruh partai yang ada dalam ruangan ini untuk kita bersama-sama berpihak kepada rakyat ya. Saya pikir semualah kita akan melakukan hal yang terbaik. Semuanya kita di sini semua mau beda warna pun gak ada masalah. Yang penting tujuan kita sama. Kita harus berangkulan untuk membangun rakyat kita untuk kebaikan Ibu Pertiwi, bangsa dan negara. Demikian pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.